Apa tidak menjaga ledak buat tak kata virusnya kami dapatan. Ôi bởi nói rồi bảo cha bắt đầu để đi ra phố kia đi ra vật đi ra vừa đi ra gì đó sau khi nó heo ra rêu Apa tidak menjaga hasilnya dengan popularitas yang dimiliki dan yang terbaru terpilihnya dia sebagai duta pangan PBB. Bagaimana sajakah perjuangan Anggun hingga sampai pada titik saat ini? Selengkapnya, kisah tiga wanita tanah air yang memulai perjuangan mereka di ajang internasional hanya disilat selama 1 jam Apa tidak benar? Dah, tidak tidak. Yang terbaru, wanita kelahiran Jakarta 26 April 1974 itu dilantik PBB untuk menjadi duta pangan dunia. Namun seperti apa kisah perjuangan Anggun hingga sampai pada titik ini? Simak sesaat lagi, jangan kemana-mana. Dari kisah perjuangan Agnes Monica hingga sampai pada ajang International American Music Award, lalu kisah Christine Hakim yang akhirnya bisa bermain satu frame dengan aktris Hollywood Julia Robert, jalan menuju pentas dunia juga telah lama diretas penyanyi Anggun C. Sasmi. Yang penuh perjuangan dan pengorbanan begitu besar, wanita berdarah Indonesia ini akhirnya bisa go internasional, meninggikan karir yang cemerlang di tanah air, keluarga yang dicintainya hingga pindah keluarga negaraan. Anggun memang menapaki jalan yang terjal untuk bisa menjadi penyanyi dunia. Namun buah dari semuanya itu sekarang adalah popularitas yang kini dimiliki dan yang terbaru memang salah satu juru bicara PBB di tahun 2002 ini terpilih lagi jadi duta pangan internasional oleh PBB. Saat diwawancarai oleh CNN tentang mengapa Anggun menerima tugas sebagai duta pangan ini, Anggun yang tidak melupakan keindonesiaan dan menjelaskan alasannya menerima tugas sebagai duta pangan internasional. Inilah petikan wawancara Anggun dengan salah satu TV luar negeri tentang terpilihnya menjadi duta pangan internasional oleh PBB. Well, you know, I'm Indonesian. I was born and raised in a country where I was really constantly reminded that I don't live alone. That we share this world with a lot of people who have less, and some of them, and a lot of them actually have nothing. So, you know, when I heard about this project, the 1 Billion Hungry Project, and I look around, of course, you know, you don't really see the chronic hunger or people who suffer from undernourishment around us. But it doesn't mean that we have, you know, it doesn't mean that we cannot think about them, that we look the other way. And I think, you know, being involved in this kind of project is a duty to myself as a human being, as a mother, knowing that every child is dying. 1 billion hungry people was actually the numbers from last year. Ever since the economic crisis, the access to food has become more and more difficult. A lot of people are found, you know, they don't have any employment. So
And but the thing is, now last week we have another number which is 925. So it's a significant, but it's still a lot of people. So what we can do is that 1 Billion Hungry project is designed to actually put a pressure. Ya nggak ada kata lain yang bisa aku omongin, paling cuma bangga dan seneng aja lah ya gitu, dan kaget aja gitu, oh ya bisa ya gitu ke dunia kan gitu. Dan berarti kan kalau misalkan Tante Anggun itu kan bisa dari kayak Indonesia juga dan bisa membawa nama baik Indonesia juga gitu. Setelah sempat menjadi salah satu juru bicara PBB di tahun 2005, penyanyi berdarah Jawa putri dari almarhum Darto Simo dan sempat berkeluarga negara Prancis ini akhirnya dilantik lagi menjadi duta pangan PBB khusus untuk memerangi masalah kelaparan di dunia dengan nama Project 1 Billion World Hunger. Inilah salah satu bentuk kepedulian sosial Anggun dengan menjadi duta pangan internasional setelah sebelumnya cukup aktif memerangi masalah penyakit AIDS melalui konser-konser amal bersama para penyanyi dunia terkenal lainnya. Baginya, walaupun dia berbicara bukan sebagai warga negara Indonesia, namun di mata dunia, penyanyi kelas dunia ini berbicara atas nama kecintaan dan tanah air Indonesia, tanah air yang tetap dia cintai. Meski secara status warga negaraan dirinya bukan lagi sebagai WNI, toh Anggun tetap memandang Indonesia adalah tumpah darahnya, negara yang amat dicintainya. Sebenarnya terlalu sombong banget kalau dibilang aku juga berjuang untuk negara, tapi sebenarnya aku nggak maunya begitu, karena setelah kalau aku di luar diwawancara dengan wartawan luar atau gimana yang menanyakan tentang Indonesia, aku kan maksud sih ngomongin jelek-jelek Indonesia kan nggak mungkin. Di mataku ya itu negaraku, jadi tetap aku sayang, tetap aku cinta. Pastinya lah, maupun dia udah berubah jadi warga negara sana, tapi tetap aja menurut gue dalam dirinya dia punya masing-masing rasa nasionalisme yang tinggi lah. Walaupun sebenarnya nggak begitu kelihatan, tapi gue yakin dia pasti ada. Soalnya dimanapun dia berada, dimanapun orang itu dari mana datangnya, lo datang dari mana, lahir di mana, Indonesia, itulah tempat lo. Itu aja. Maka lewat perjuangan demi perjuangan yang berat, mulai dari meninggalkan negara yang ia cintai, keluarga, serta meninggalkan karir yang sudah dirintis di tanah air, Anggun nyatanya memetik buah dari pengorbanan dan perjuangannya untuk bisa go internasional. Dari sinilah Anggun juga terpilih menjadi duta pangan internasional oleh PBB. Tapi meski secara fisik dan statusnya bukan lagi menjadi WNI, Anggun tetap tak bisa melupakan tanah airnya. Sampai kapanpun Indonesia tetap tak bisa hilang dalam darahnya. Cara bicaranya, tampilan fisik, serta gaya hidupnya yang masih terasa liar jika belum memakan nasi adalah contoh kecil dari Anggun tentang Indonesia. Bagi Anggun, Indonesia adalah tanah air yang terpatri di hatinya, yang selalu menjadi inspirasi baginya di saat ia bernyanyi atau berdiri di depan dunia sebagai duta pangan PBB kini. Dan impian karir internasional inilah yang akhirnya membuat Anggun meninggalkan Indonesia dan sampai pada pencapaian karir seperti saat ini. Karirku sampai hari ini dan segala sesuatu yang aku perbuat itu aku buatkan atas namaku, bukan atas nama negara. Apalagi kalau aku lihat banyak sekali aku dicaci maki dan dikritik oleh orang-orang Indonesia. Jadi kesannya aneh aja kalau misalnya ditanyakan sampai sejauh mana nasionalismeku, padahal aku dikritik mati-matian bahwa aku udah ganti paspor, jadi berarti aku rasa nasionalismeku berkurang. Kayaknya itu picik sekali. Makanya aku meninggalkan Indonesia karena mimpinya tuh punya karir internasional. Dan karir internasional tuh nggak ada seorang pun yang bisa mendapatkan untuk aku. Aku yang harus mendapatkan sendiri karena nggak bisa lewat koresponden, dan aku yang harus mencari tempatnya untuk aku di sana. Kalau mau nanyain apakah aku bangga jadi orang Prancis, aku bangga. Tapi kalau aku ditanyain bangga jadi orang Indonesia, ya aku bangga juga. Aku tuh kesannya tuh udah jadi genetically modified. Tapi ya aku orang Indonesia, darahku orang Indonesia. Kalau nggak makan nasi masih lapar, tapi ngomong Jawanya dulu Pak. Tapi maksudku, aku tuh sekarang budayaku tuh nggak cuma satu, nggak cuma Indonesia aja, tapi ada Prancis, tapi ada Kanada. Jadi aku tuh benar-benar sekarang multi budaya. Walaupun keluar dari Indonesia, Indonesianya tuh nggak bisa. Thank you.